dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang akhlak. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan pengertian akhlak sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Maskawai, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Yang kedua, menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, menurut Rosihan Anwar. Menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan atau pilihan terlebih dahulu. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Di samping istilah akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaan akhlak karena terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal, pikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini, NIM 230222052. Saya akan membacakan perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Di samping istilah akhlak, kita juga mengenal istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk dari sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Akhlak standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan etika adalah standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, dan moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu etika. Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh yang berkaitan dengan norma. Jadi, etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar, perbuatan baik mendapat pujian, dan yang salah mendapat sanksi. Yang kedua yaitu moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores. Moral atau bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa moral adalah baik buruk perbuatan dan perkataan. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau hukuman baik dan buruk. Perbedaan antara moral dan etika yaitu etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, sedangkan etika menjelaskan ukuran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan materi akhlak. Baik, saya akan menjelaskan akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkatnya volume dan mutu proses dan hasil pengembangan seseorang, yang dimana nilai-nilai sistem sosial tersebut sesuai dengan akhlak agama Islam. Ukuran outputnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam hal ini, modal sosial sangat berperan positif dalam mengurangi konflik sosial. Melalui penerapan akhlak sosial dapat diprogramkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari adanya kepercayaan sebagai modal utama, antara lain dalam membangun sifat-sifat atau nilai-nilai akhlak sosial, kebersamaan, toleransi, empati sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan, akhlak adalah modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik di mana akan disenangi dimanapun ia tinggal, yang kemudian akan membawa dampak baik bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Contoh saja, seorang pedagang yang ramah dan sopan akan lebih disenangi oleh para pembeli dibandingkan dengan pedagang yang kasar dan tidak ramah. Dengan demikian, pembeli akan lebih senang membeli kepada pedagang yang ramah dan sopan, yang dimana hal itu berakibat apa yang dijual atau ditawarkan oleh pedagang ramah akan lebih habis daripada pedagang yang tidak ramah. Oleh karena itu, pedagang yang ramah akan lebih sukses dari pedagang yang tidak ramah. Maka dari itu akhlak sangat mempengaruhi keberhasilan hidup seseorang. Pembagian akhlak baik, jujur adalah salah satu tingkah laku yang didorong oleh keinginan atau niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Berperilaku baik, mudah hati, sabar, menerima dengan rela, toleransi, dapat dipercaya. Adapun akhlak buruk seperti dusta atau bohong, merasa atau mengakui dirinya besar, suap atau sogok, minum minuman keras, berjudi atau zina. Ruang lingkup akhlak, Muhammad Abdul Bras dalam bukunya Dustur Al-Akhlaq Al-Islam membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama yang diperintahkan atau al-awamir, yang kedua yang dilarang atau an-nawahi, yang ketiga yang diperbolehkan atau al-mubaha, yang keempat akhlak dalam keadaan darurat atau al-mukahafah bi al-idihtiar, akhlak yang kelima akhlak berkeluarga, akhlak al-usayyira. Dari sistematika yang dibuat oleh Abdullah Bras di atas, tampaklah bagi kita bahwa ruang lingkup akhlak itu sangat luas, mencangkup seluruh aspek kehidupan baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia